wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Astrid Suwardani, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakri. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas salah satu dinamika politik lokal yang menarik nih, yaitu penerapan Perda Syariah di Sumatera Barat yang berlangsung sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini. Analisis ini saya dasarkan pada jurnal ilmiah yang berjudul Politik Legislasi Perda Syariah di Sumatera Barat yang ditulis oleh Gugun L. Guyani dan Muhammad Tamtowi di tahun 2021. Perda-perda ini banyak mengatur soal kewajiban tentang memakai busana muslim, membaca Al-Quran, hingga larangan penyakit masyarakat. Tetapi, siapa sebenarnya yang menginisiasi semua ini? Apakah ormas Islam atau justru pihak lain? Dalam banyak pembicaraan, kita sering menduga bahwa ormas Islam seperti NU atau Muhammadiyah adalah aktor utama dalam penerapan Perda Syariah. Namun, berdasarkan jurnal karya Gugun dan Muhammad Tantowi, fakta di lapangan ternyata berbeda. Di Sumatera Barat, aktor politik utamanya justru tokoh adat yang menjadikan syariat Islam sebagai bagian dari falsafah lokal seperti adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat dan Islam itu satu nafas. Jadi, perda-perda yang berbau syariah dianggap sebagai wujud formal dari adat yang selama ini mereka jaga. Pemerintah daerah atau eksekutif lokal, seperti bupati dan wali kota, mereka mendorong perda bernuansa syariah demi dukungan elektoral. Sedangkan ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU hanya berperan minimal dalam proses legislasi tersebut. Nah, penerapan Perda Syariah di Sumbar mencerminkan bukan semata-mata sebagai islamisasi hukum, tetapi juga sebagai strategis politik dan pelestarian budaya. Perda Syariah bukanlah hasil dominasi kelompok Islamis, melainkan alat politik dan simbol budaya lokal. Pemerintah daerah menggunakan Perda Syariah untuk membangun citra yang religius dan tradisional demi popularitas politik. Tokoh adat mendorong perda ini untuk menjaga nilai-nilai budaya Minang yang sudah berintegrasi dengan Islam. Bahkan, MUI Sumbar sendiri, meski mendukung, tidak menjadi penggagas perda itu sendiri. Ketua MUI Sumbar, yaitu Buya Gus Rizal Gassahar, hanya memberikan dukungan dan menyerukan larangan memilih partai yang menolak Perda Syariah. Dari kasus penerapan Perda Syariah ini, kita bisa melihat bahwa identitas agama dalam politik lokal sangat dinamis. Agama tidak selalu muncul dari ormas keagamaan, tetapi bisa beroperasi melalui struktur adat dan negara, bahkan dijadikan alat strategi elektoral. Kekuatan politik lokal di Sumatera Barat menunjukkan bagaimana adat dan agama saling menopang dan syariat bisa menjadi alat simbolik dalam kekuasaan. Ini adalah bentuk politik identitas yang khas dengan Indonesia, tidak sepenuhnya teokratis, tapi juga tidak sepenuhnya dengan sekuler. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penerapan Perda Syariah di Sumatera Barat bukan semata hasil dari tekanan ormas Islam, melainkan dipengaruhi kuat oleh kekuatan adat dan strategi politik lokal. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuatan politik agama dapat bertransformasi melalui saluran budaya dan negara. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bahwa tidak semua kebijakan agama datang dari kelompok keagamaan. Terkadang aktor politik dan adat justru lebih dominasi dalam menentukan arah kebijakan yang bernuansa agama. Sekian dari saya, terima kasih.